Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi pada Minggu pagi. Erupsi ini terjadi 2 kali. Hingga Minggu sore, aktivitas Gunung Merapi cenderung melandai. Meski begitu, status aktivitas Merapi masih waspada atau level 2. Sebelumnya pada erupsi pertama, Gunung Merapi melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 6.000 meter. Dengan durasi letusan selama 328 detik, sementara erupsi kedua berdurasi 100 detik. Erupsi ini sempat menimbulkan kepanikan para pengunjung objek wisata Kaliurang. Ratusan wisatawan yang sedang berada di wilayah Kaliurang ini kemudian meninggalkan lokasi. Sejumlah pengendara motor dan sepeda yang berada di lokasi juga putar balik melihat tinggi erupsi Merapi. Hingga Minggu sore, tim SAR setempat masih siaga untuk antisipasi jika erupsi Merapi kembali terjadi. View utara masih nampak gelap, namun untuk ini hari Minggu kan, banyak masyarakat yang berkunjung ke Kaliurang, terutama goeser ini sepeda banyak sekali. Mereka memang juga sempat panik sih, karena mendengar, karena ketika Merapi ini erupsi, itu kan ada sirene yang memberi sinyal dengan suara yang meliuk-liuk itu, akhirnya semua langsung, ya ada yang berhamburan turun ke bawah karena mereka takut. Erupsi guys, Merapi guys. Hari Minggu pada 21 Juni ini, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi. Peristiwa ini sempat terekam oleh warganet dan menjadi viral di media sosial. Erupsi terjadi 2 kali pada pukul 9:13 dan pukul 9:27 waktu Indonesia Barat dengan tinggi letusan hingga 6.000 meter. Sejumlah wilayah di Magelang, Jawa Tengah minggu siang diguyur hujan abu vulkanik Gunung Merapi. Dari data yang berhasil dihimpun oleh BPBD setempat, setidaknya hujan abu mengguyur di 8 kecamatan. Menurut salah satu warga, hujan abu berlangsung sekitar 2 jam dengan intensitas yang tebal. Agak lumayan. Sampai berapa lama, Pak? Paling enggak 2 jaman. Sampai 2 jam? Iya. Termasuk tebal apa enggak ini, Pak? Ya, tebal. Sepeda motor jarak pandang 25 meter tidak kelihatan kok tadi. Hujan abu vulkanis tipis juga dirasakan warga di Purworejo, Jawa Tengah. Hujan abu berlangsung sekitar setengah jam hingga 1 jam dan kemudian semakin menipis. Jam 12-an. Jam 12, Pak. Ya. Seberapa banyak, Pak? Seberapa tebal atau tipis atau? Ya, baru agak tipis. Tipis ya, Pak. Sejauh ini mengganggu ini nggak, Pak? Ya, jualan di mata pedes. Oh gitu. Pedes. Hingga saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi pada level 2 atau waspada dan meminta tidak ada kegiatan dalam zona bahaya radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Tim Liputan Kompas TV, Magelang dan Yogyakarta. Lebih jelas terkait erupsi Gunung Merapi dan dampaknya bagi warga di sekitarnya, kita tanyakan langsung kepada Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, Hanik Humaida. Selamat sore, Bu Hanik. Selamat sore, Mbak. Ya. Bu Hanik, setelah erupsi pada Minggu pagi, apa yang kira-kira harus diwaspadai oleh warga di radius 3 km ya Bu? Anda bisa koreksi lagi, itu yang terbaru kami sampaikan tadi. Kemudian masih ada abu vulkanik yang dirasakan oleh warga di sana. Anda bisa berikan gambaran pada kami? Oke, siap. Untuk letusan tadi, ya tadi disampaikan tadi pagi terjadi 2 kali erupsi. Nah ini untuk potensi bahayanya ini ada di radius 3 km. Jadi artinya masyarakat supaya tidak melakukan aktivitasnya dalam radius 3 km. Kemudian yang perlu diwaspadai itu adalah adanya hujan abu. Ya, hujan abu tipis ini tadi disampaikan ya sampai ke daerah Purworejo gitu ya. Mungkin ini yang masyarakat harus
selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Namun demikian tidak perlu terjadi suatu kepanikan, ya. Jadi kami harapkan masyarakat tetap tenang. Ya. Ini letusan Merapi dengan eksplosivitas indeksnya terendah, artinya 1 itu. Jadi ini seperti erupsi tahun kemarin, ya, mulai tahun 2019 kemarin. Itu sering terjadi erupsi yang seperti ini. Ini merupakan karakter erupsi Gunung Merapi saat ini. Jadi memang karakter berarti memang ini sering terjadi. Nah, pertanyaan saya tadi Bu Hanik, apa yang harus diwaspadai dalam arti bahwa apakah sudah bisa terbaca seberapa besar dan seberapa lama nanti ini akan terjadi? Ada zona bahaya 3 km radiusnya tadi, kemudian masih terjadi hujan abu. Hujan abu ini tergantung dari kecepatan dan arah angin, ya. Jadi kalau erupsinya sendiri itu terjadi yang pertama itu tadi 5 menit 28 detik, yang kedua adalah 100 detik. Ya, kalau misalnya arah anginnya ini kencang dan kemudian arahnya kemana, ya ke barat, ya artinya potensi bahaya abu adalah di sisi barat. Ya. Jadi kewaspadaannya masyarakat terhadap abu, dan ini sekaligus kalau keluar rumah supaya menggunakan masker. Nah, ini pas dengan adanya COVID-19 ini kan di mana masyarakat selalu harus menggunakan masker. Itu aja yang bisa diwaspadai atau yang harus diwaspadai. Yang jelas untuk aktivitasnya sendiri terus ikuti informasi dari BPTKG, ya. Jadi artinya bahwa informasi akan kami update terus tentang akses Gunung Merapi. Selain informasi yang terus diupdate dan warga sendiri harus secara aktif untuk mendapatkan informasi paling baru terkait dengan erupsi Gunung Merapi, adakah mitigasi bencana yang sudah lebih terkoordinasi agar kemudian kita bisa meminimalisir akibat dari erupsi ini, Bu Hanik? Iya, tentunya kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ya. Jadi dengan BBD setempat, masyarakat setempat ini selalu berkoordinasi dengan kami. Artinya bagaimana mengenai perkembangan aktivitasnya dan apa-apa yang harus dilakukan, ini nanti koordinasi antara BBD dan masyarakat dan juga dengan BPTKG. Itu. Tapi selama ini berarti yang di radius 3 km yang menjadi, karena Ibu katakan tadi ini sudah menjadi karakter dari Gunung Merapi, berarti masih adakah warga dan mereka tercatat dengan baik, terdaftar dengan baik, sehingga kemudian kalau harus dievakuasi akan bisa dilakukan secara mudah begitu? Tidak ada warga yang di dalam radius 3 km, Mbak. Jadi warga yang paling dekat dengan Merapi itu berjarak 4 sampai 5 km. Jadi artinya namun yang dikhawatirkan adalah warga-warga yang dekat ini tadi supaya tidak melakukan di dalam radius 3 km. Itu. Jadi berkegiatan atau beraktivitas, ya Bu, ya? Betul, beraktivitas di dalam radius itu. Tidak ada warga di sana. Kalau melihat erupsi yang terjadi saat ini, radius bahaya 3 km, bagaimana dengan mereka yang Ibu katakan tadi 4 sampai 5 atau mungkin bisa Ibu gambarkan abunya saja sampai Purworejo. Daerah-daerah mana saja yang patut waspada, Bu? Itu sekali lagi saya sampaikan, kalau untuk abu ini sangat tergantung dengan arah dan kecepatan angin, ya. Jadi kalau untuk warga yang di sisi timur, sisi selatan, sisi utara nggak ada abunya. Ini kebetulan di sisi barat yang kena. Jadi sampai Magelang, Purworejo itu. Jadi di sana ya warga untuk abu ya sama, itu adalah menggunakan masker. Sekarang yang harus diwaspadai untuk menjaga kesehatannya itu adalah menggunakan masker. Itu. Selain menggunakan masker, itu tadi selalu mengupdate atau memperbarui informasi terbaru, ya Bu. Ibu terima kasih Bu Hanik Humaida, Kepala Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKA. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore.